Selamat datang di video pembelajaran Distributed Programming untuk materi Web Service plus Database. Nah, saya berharap bahwa teman-teman sudah mengetahui ya, apa itu Web Service, kemudian implementasi Web Service. Nah, kemudian teman-teman juga sudah paham implementasi database di Java. Nah, kedua materi ini sudah saya ajarkan ya masing-masing web service di minggu-minggu kemarin, kemudian database di minggu lalu. Nah, kemudian teknologi web service ini akan kita hubungkan dengan database di materi kali ini. Nah, berbicara mengenai web service dengan database ya, maka web service ini yang akan langsung berkomunikasi dengan database. Nah, di materi yang minggu lalu, yang lalu-lalu, teman-teman belum mengimplementasikan web service dengan database. Yang teman-teman sudah lakukan adalah implementasi aplikasi desktop connect ke web service. Dan aplikasi desktop connect ke database. Nah, sekarang bagaimana caranya aplikasi-aplikasi klien ini akan terkoneksi ke database, bukan ke database, ke web service, kemudian dari web service connect ke database. Bukan si klien app ini langsung connect ke database lagi, tidak. Sekarang aplikasi-aplikasi klien desktop, web, itu akan terkoneksi ke web service dulu. Barulah di web service server ini akan membuat koneksi dengan bantuan konektor ke database server. Nah, dalam hal ini ketika database servernya itu adalah MySQL, maka web service ini perlu konektor MySQL ke MySQL database. Nah, sekarang nantinya klien ini itu akan connect ke web service menggunakan WSDL, menggunakan connection string WSDL atau web service client. Nah, kemudian barulah bisa connect ke web service, dan web service butuh konektor ke MySQL. Nah, untuk itu kita langsung praktek saja pembuatan implementasi web service plus database. Nah, untuk itu di video pembelajaran ini akan sedikit berbeda dengan yang ada di PowerPoint, yang ada di materi yang kami berikan ke teman-teman di ULS. Nah, di video pembelajaran ini akan sedikit improvisasi menggunakan project yang kemarin yaitu EasyParking_NRP. Nah, nantinya EasyParking ini itu akan terkoneksi ke web service, kemudian web service akan terkoneksi ke database. Begitu. Jadi, untuk materi ini cukup sampai di sini. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan untuk point of view yang lain dari materi ini yaitu yang menggunakan EasyParking. Kalau materi yang kami berikan di ULS itu adalah benar-benar menggunakan login aja. Tapi kalau saya improvisasi menggunakan EasyParking. Maka dari itu pantaulah video pembelajaran ini sampai akhir karena ada materi yang keluar di ujian kuisnya teman-teman. Oke, ini ada bahan untuk materi video ini. Bagi yang belum mengerjakan tugas login dan register di EasyParking, silakan download yang jawaban ini. Di situ sudah ada project EasyParking, di dalamnya ada login dan register. Namun, bagi yang sudah mengerjakan, yang rajin mengerjakan, tidak perlu mendownload ini. Pakailah style teman-teman. Pakailah project sendiri. Ini digunakan, ini silakan teman-teman download bagi yang belum mengerjakan atau mager atau tidak masuk. Silakan download ini untuk materi video pembelajaran ini. Dan juga silakan dipelajari.
jangan hanya dipakai, tapi dipelajari. Oke? Buka NetBeans-nya teman-teman. Nah, di sini saya ada project EasyParking_NRP. Ya, project ini sama dengan yang saya upload di ULS tadi. Oke? Nah, bagi yang saya ulangi lagi, bagi yang sudah berarti pakai aja project yang ada. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat, ya pastikan teman-teman sudah ada model account. Kemudian ini saya belum selesai untuk update dan delete ya, silakan bagi yang pakai project yang saya ini yang saya jual, silakan dikerjakan sendiri ya. Bagi yang sudah pasti sudah ada isinya untuk yang update dan delete. Kemudian di sini ada my model dan vehicle-nya. Sama update dan delete-nya belum. Di sini hanya ada insert dan view. Nah, kemudian rencana saya ya, semua model akan kita pindahkan ke web service. Oke? Karena pada sejatinya di aplikasi desktop itu seharusnya itu tidak ada query-query yang penting. Karena barangkali ada seseorang yang bisa nge-reverse engineering, yang bisa melihat codingan teman-teman. Ya, ketika kelihatan query-query seperti ini ya, maka sedikit berbahaya ya. Sedikit berbahaya. Meskipun masih butuh koneksi ke alamat IP, localhost, dan root. Tapi ketika sudah bisa memain model, ya sudah teman-teman akan bisa ter-device secara mudah. Nah, untuk itu sekarang kita akan bikin sebuah web service. Diklik kanan lewat sini bisa new project, kemudian Java web application. Nah, ini teman-teman bisa mengikuti saya ya untuk implementasi karena ada project yang harus dikumpulkan. Jadi teman-teman akan mengumpulkan dua project ya, yang EasyParking dan web service-nya. Oke, mengumpulkan dua project. Nah, ini akan saya bikin dengan nama, kita akan implementasi untuk web service EasyParking. Jadi kita namakan di sini EasyParking WS. Gini aja ya. EasyParking web service. Bukan login. Kalau login seperti yang materi kita sedikit improvisasi dulu ya. Kita next. Kemudian kita pilih yang Java 8. Kemudian kita finish. Kita next finish. Nah, sebelum ini masih background, nah silakan teman-teman pastikan sudah ada Glassfish servernya. Bagi belum, silakan buka materi yang web service yang lalu. Oke, ini silakan di start dahulu. Oke, sambil menunggu start, nah jadi di EasyParking web service ini kita akan buat web service-nya dulu. Ini kan aplikasi website. Kita buat web service dengan klik kanan, new web service, bukan web service client ya. Saya klik kanan, new web service dengan nama EasyParking service. Gini aja ya teman-teman. Nah, kemudian kita di package-nya com.easyparking.services. Nah, ini artinya anggapannya ketika kita sudah dapat domain ya, alamat website, itu alamat websitenya adalah easyparking.services.com. Sementara ini dulu, atau bisa juga easyparking.com ya, /services, atau bisa jadi services.easyparking.com. Biasanya begitu ya. Tapi biasanya penamaan di Java web itu diawali dengan com. Domainnya com, ID, org, dan lain sebagainya. Sementara kita segini dulu, kita finish. Nah, kemudian kita sudah dapat di sini EasyParking services dengan standarnya hello. Nah, rencananya saya akan membuat di sini kan di EasyParking di sini kan ada login ya. Ini kalau punya saya itu ada pengecekan cek login. Ya, cek login. Berarti kita bikin cek login di web service-nya untuk menggantikan ini. Nah, untuk sementara ini silakan teman-teman komen account ini di komen, kemudian ini di komen ya. Kemudian di register juga sama. Di register ini silakan komen dulu yang account-nya ini ya. Kita
komen ini dulu, kemudian ini semua saya komen biar tidak error nantinya. Oke, nah ini akunnya ini saya komen juga, silahkan dikomen semuanya ya. Kemudian di Easy Vehicle UI-nya juga sama, kita komen semuanya dulu, ini kita komen, kemudian ini kita komen, kemudian ini kita komen semuanya dulu ya, kemudian ini kita komen juga. Karena kita mau memindahkan semua model ini ke web service. Oke, silakan dikomen dulu yang berkaitan dengan nama vehicle, silakan dikomen. Ya. Nah, kemudian silakan bikin di web service ini, kalau terlalu cepat silakan di pause ya videonya. Oke, silakan di Easy Parking ini klik kanan New Web Service. Sorry, bukan kita bikin package baru ya. Saya nggak jadi. Silakan diketik di source package ini ya, klik di source package, klik kanan New Package, kita beri nama com.easyparking.model. Ini, nah, kemudian silakan kopikan yang ada di aplikasi desktop teman-teman, account my model vehicle. Ini ya. Klik kanan, copy, kemudian silakan klik modelnya di sini. Diklik kanan, paste, refactor, copy. Ya. Kemudian silakan di refactor. Nah, otomatis di sini sudah ada modelnya. Nah, kemudian yang merah-merah ini kita perbaiki. Nah, di sini kan ada Easy Parking model, silakan dihapus saja. Kalau misalkan ada yang error. Oke. Nah, sekarang di modelnya Easy Parking ini silakan teman-teman hapus. Di sini silakan dihapus. Ya, jangan dihapus deh. Dihapus saja nggak apa-apa kan, karena kita sudah ada di sini. Silakan dihapus saja. Kalau saya hapus ya. Yang ada di sini ini saya hapus. Kalau teman-teman mau backup, silakan di backup. Tapi kalau saya hapus, saya delete. Karena sudah ada di web service. Nah, kemudian pasti ada beberapa error yang perlu kita perbaiki. Yang pertama di vehicle UI. Di sini kok error ya? Nah, ini kan ada import model vehicle. Nah, ini sudah tidak perlu, kita hapus saja. Jadi sekarang ya berkaitan dengan ini ya, vehicle ini misalkan saya buka. Itu kan akan merah, silakan dikomen dulu ya. Semua yang merah silakan dikomen. Misalkan tadi ya, ini saya hidupkan, kan error. Karena vehicle ini kan sudah saya hapuskan di sini. Ya, ini kan sudah saya hapus, berarti kita komen dulu. Karena kita mau ganti menggunakan web service. Di Easy Parking-nya ini sama kan, karena vehicle ini kan sudah tidak ada kelasnya. Ya, maka kita hapus, kemudian kita komen. Ingat ya, alasan saya mengkomen ini karena file tadi sudah saya delete, saya pindahkan di model sini. Nah, nantinya semua yang ada di aplikasi Easy Parking connect-nya ke web service. Oke, nah sekarang kita bikin ya bagaimana caranya menggantikan yang ini, misalkan login, cek login. Maka kita buat di Easy Parking-nya ini ya, itu di source ini ya. Itu function cek login. Nah, jangan lupa caranya ya, silakan ketik di web services ini. Kemudian ini ada Easy Parking Services. Nah, kemudian kita klik kanan, add operation. Di sini ya, di sini ya. Ini ya. Kemudian kita beri nama cek login, kita samakan. Kemudian tipenya ada boolean. Kan karena true false. Kalau saya karena di function login ya, saya ulangi lagi, di login ini itu cek login saya di account.java ini saya ada cek login, dia return true false, maka saya samakan return type-nya. Tapi kalau teman-teman tidak ada cek login atau cek view list data dan lain sebagainya, silakan disamakan. Oke,
Saya ulangi lagi, karena di login saya ini pakai function check login ini ya, pakai function check login, maka saya perlu mengimplementasikan check login ini di web service. Saya samakan. Dan check login ini itu adalah return-nya true false. Saya samakan. Tapi kalau teman-teman beda, misalkan view list data atau cek login, silahkan disesuaikan. Nah, kalau saya akan menyesuaikan project saya yaitu cek login. Nah, maka dari itu, ini saya komen, saya buat di Easy Parking Services ini, di sini ya. Silakan mouse saya itu adalah saya klik kanan, add operation dengan yang nama yang sama, cek login. Return type-nya adalah Boolean. Kalau teman-teman bingung, ya bisa pakai project saya saja. Oke. Di sini ada username. Ya, tipenya adalah, saya ganti ya, tipenya adalah string. Dan password. Tipenya adalah string. Oke, saya oke. Nah, kemudian otomatis di sini ada cek login. Nah, cek login ini akan perilakunya sama dengan yang ada di login.java, teman-teman. Perlakuannya sama persis. Sama persis. Anggap aja ini saya copy ya. Jangan. Perlakuannya memang sama persis, tapi mirip, bukan sama persis ya. Berarti if kemudian return-nya true. Ya, barulah di sini saya berikan di Easy Parking Services ini. Nah, di atas sendiri saya panggil di sini account, teman-teman. Account. Nah, ini ya. Saya kontrol spasi ya. Otomatis kan di sini kan akan ke import. Kemudian di sini hampir mirip. Berarti di sini A sama dengan new account, mirip kan dengan yang di sini. Nah, email dan password. Nah, di sini hampir mirip kan dengan yang di sini. Nah, ini kan seperti ini kan, new account. Nah, kemudian di sini saya return ya a.check-login. Nah, segini saja karena return-nya di sini adalah true false. Ya, di sini true false, maka saya tinggal begini saja. Tergantung return type-nya. Oke. Kemudian saya coba bikin di sini ya. Ketika sudah, saya tes dulu teman-teman. Silakan diklik di sini, klik kanan ini, diklik kanan Easy Parking Services, tes web service. Nah, ketika ada tulisan ini, berarti make sure ya the service has been deployed successfully. Nah, berarti kita deploy dulu. Easy Parking-nya ini kita klik kanan, kita deploy. Begitu ya. Selalu sebenarnya ketika kita bikin sebuah function baru, kita perlu mendeploy-nya. Oh iya, jangan lupa menghidupkan ini, menghidupkan MySQL-nya. Apa aja dan MySQL. Kemudian jangan lupa sudah ada tabel account di database. Ingat ya, sudah ada tabel account ini di database. Nah, kalau saya function check login tadi itu kan select all from account where email sama dengan password, tapi return-nya saya boolean. Makanya itu ketika saya bikin di web service itu return-nya boolean, bisa true false. Dan ini kan return-nya check login ini true atau false ya. Bisa true, bisa false. Karena di function check login ini dia return-nya true atau false. Gitu ya. Nah, kemudian setelah debug saya tes. Saya lihat di sini saya saya cek apakah error atau tidak. Nah, ternyata false benar. Saya ada user mif@mif.com, kemudian passwordnya miftah. Mif atau ta ya, saya lupa. Oh, false berarti salah. Apa mif ya? Saya juga lupa, teman-teman. Mif. Nah, loh, false juga ya. Nah, maka ini kita perlu cek di localhost php myadmin. Saya cek dulu ya koneksinya. Nah,
kita cek di sini easy parking, kemudian harusnya sudah ada tabel account ya. Oh, passwordnya Miftah teman-teman. Tadi kok nggak mau ya? Miftah. Di sini saya cek login. Nah, tetap false. Nah, berarti di sini ada sebuah kesalahan di metode cek login. Harusnya kan, oh sorry, mif.com. Oh benar-benar mif.com, Miftah. Nah, ini harusnya benar ya. Maka kita cek di NetBeans-nya apakah ada error atau tidak di output-nya. Nah, ternyata ada error teman-teman. Errornya adalah di get connection. Nah, kok bisa muncul Pak? Nah, di sini ada Glassfish server output-nya. Pastikan teman-teman ketika error melihat Glassfish servernya ini ada error di get connection. Java lang class not found. Oh, berarti saya ketika ada ini belum membuat koneksi ke database. Nah, berarti ini pasti error teman-teman. Semuanya pasti error. Pastikan di library-nya sini. Nah, saya belum ada import konektornya. Jadi saya klik kanan eject MySQL connector Java. Gitu ya. Nih, pastikan sudah ada konektor. Saya pun bisa salah ya teman-teman. Saya bukan programmer yang sempurna, ya. Programmer yang tidak pernah error, nggak mungkin. Pasti ada errornya di sini. Nah, di sini kan saya tadi error. Class com, MySQL, CC, DGPT, driver. Nah, untuk itu kita perlu deploy lagi. Klik kanan deploy. Ya. Kemudian kita cek dulu di sini lagi ya. Nah, jadi hasilnya adalah true. Ya, begitu. Berarti kita sudah sukses membuat function cek login di web service ini. Nah, kemudian kita praktekkan langsung di project easy parking ini, teman-teman. Nah, untuk itu silakan klik kanan di projectnya New Web Service Client. Kemudian project, browse, nah kemudian ada easy parking WS, easy parking services ini. Saya oke, saya finish. Nah di sini saya ada error. Oh iya, ternyata di sini laptop saya itu path-nya itu JDK underscore 1.8 ya, harusnya JDK 1.8. Nah, ketika teman-teman menemukan seperti ini, ketika download project saya, karena project easy parking NRP itu ada di lab ya, di komputer lab. Sedangkan laptop saya mungkin path-nya beda, di sini kan errornya path-nya beda ya. Jadi saya perlu perbaiki di saya klik kanan, saya run dulu ya. Nah, pasti ini kan ada broken platform. Coba saya klik kanan. Nah, di sini ada resolve project problem ya. Kemudian saya resolve. Nah, di sini saya pilih J318. Nah, itu ya bedanya Java dengan yang lainnya ketika ada beda sensitif sekali ya di sini ya. Nggak bisa auto. Saya pilih yang Java 18. Saya oke. Saya close. Nah, kemudian saya coba run login dulu. Error nggak? Nah, ternyata nggak error. Tapi di sini kan kita belum praktek apa-apa ya. Ketika saya login kan nggak ada apa-apa. Nah, ketika kita sudah klik kanan web service client, harusnya di sini muncul meta in, kemudian ada web service reference, easy parking services, dan port, dan di sini ada functionnya. Sebelum menggunakan, silakan klik easy parking services di web service reference ini, klik kanan, refresh, kemudian yes. Nah, barulah kita bisa drag and drop cek login ini. Semoga teman-teman masih ingat ya. Silakan klik loginnya di source. Nah, kemudian silakan cek login ini silakan di drag and drop di paling bawah sini. Nah, muncul di sini function cek login. Nah, kita bisa gunakan teman-teman begitu ya. Jadi di sini saya gunakan if ya this.check login. Oh, nggak pakai di sini. If cek login ya username dan password, di sini username sama password. Nah, kemudian tinggal saya kopas yang di sini. Saya hidupkan. This.set visible itu artinya
form loginnya ini ya, form login akan tertutup. Namun untuk yang form UI, form vehicle UI ya, akan terbuka. Jadi gitu ya, ketika login itu ininya tertutup ya, ini form loginnya ini tertutup, kemudian formnya vehicle UI terbuka. Tuh, saya else. Jika salah, jika nilainya false, maka ini saya copy saja di sini. Nah, begitu. Oke, kemudian saya lihat di vehicle UI-nya. Oke, nah ketika saya login, saya coba dulu ya, saya run login-nya. Com easy parking services does not exist. Nah, biasanya kalau keluar output seperti ini ya, kita perlu nge-clean teman-teman. Jadi di project desktopnya ini silakan diklik kanan clean and build. Kalau ada error seperti saya ini ya, tadi yang error yang mana tadi ya, sudah hilang ya. Error yang tadi sebelumnya. Nah, silakan di run lagi, login, saya run lagi, error enggak? Tadi. Nah, ternyata enggak. Dan saya cek jika salah dulu ya, AA. Nah, password salah. Ketika saya tulis mif@mif.com, passwordnya adalah miftat, harusnya terbuka vehicle UI. Nah, ini berarti kita sudah sukses. Nah, sekarang kita ke register. Di register ini ya, yang desktop itu ada function saya, itu function insert data. Ada cek email dan insert data. Nah, untuk itu ya, kita bisa membuat function cek email dan insert data di web service kita. Berarti di sini saya berikan add operation di Easy Parking WS ini ya, di Easy Parking Services, klik kanan add operation, cek email. Ya, saya add di sini username dan password. Tipenya di sini kita ganti aja ya, kita ganti string. Oke. Kemudian return type-nya di sini boolean ya. Sorry, return type-nya saya ganti tipenya boolean. Ini. Oke. Nah, kemudian saya pasang untuk yang insert datanya lagi ya, untuk function insert data. Yang ini ya, sorry. Insert data. Jadi gitu ya, sesuaikan dengan project-nya teman-teman. Saya klik kanan ini, add operation lagi, insert data. Itu ya. Ya, tipenya adalah di sini sebenarnya tidak ada return type ya, tapi nggak apa-apa. Kita berikan saja di sini void, ada nggak di sini ya, void. Kita berikan void saja. Begitu. Ya. Terus kemudian kita add sama ya, username dan password tergantung kebutuhan teman-teman. Sini saya berikan string. Di sini saya berikan string. Karena kalau di saya di sini kan tidak ada return type ya, saya void saja. Oke. Nah, harusnya ketika kita cek Easy Parking WS, Easy Parking Services ini ya, itu di source ini ya, source sudah ada function cek login, email, insert data. Nah, cek email ini berarti kita tinggal A sama dengan new account sama dengan yang atas ya. Kemudian tinggal return type-nya a.check email. Check email ini akan A ini ya. A itu kan menunjuk class account. Class account ini ada check email ini. Saya cek email. Nah, check email itu seperti ini. Saya return boolean ya, false atau true. Itu untuk insert datanya sama. Berarti kita return null ya. Berarti kita tinggal A sama dengan new sama account. Kemudian, nah sebenarnya kita bisa juga nggak apa-apa segini aja ya, karena nanti beda parameter beda. Kemudian kita bisa menyisipkan di sini
a.insert data. Di insert data ini saya ada function ini ya. Untuk insert username, email, dan password. Tapi username-nya saya isi email sama, emailnya saya isi email sendiri, dan password saya isi dengan password ini. Jadi username saya isi email. Jadi kan karena di database kita kan ada username sama email. Padahal di login saya, di register ini ya, itu hanya email. Maka saya inputkan tadi. Oke, paham ya di sini? Jadi sekarang ada tiga function cek login, cek email, tipenya boolean, insertnya tipenya void, jadi tidak mengembalikan apa-apa. Nah, untuk itu sekarang saya balik ke register, saya hidupkan teman-teman. Ini saya hidupkan, ya. Nah, saya hidupkan. Kemudian karena cek email ini error ya, cek email ini error dan insert data, ya saya tinggal di Easy Parking Services ini kan belum ada cek email. Nah, kita refresh teman-teman. Klik kanan refresh, yes. Nah, ketika tidak muncul apa-apa, berarti kita perlu diklik Easy Parking ini, klik kanan, kita deploy. Nah, ketika ada error, ketika ada error, kita pastikan dulu, nah, ini kan syukurlah saya ada error ya. Ketika saya klik kanan ini, ya kita tes dulu teman-teman. Nah, ketika ada tulisan seperti ini, kita deploy. Tadi sudah deploy ya. Coba saya deploy lagi. Nah, ketika ada error ini, kita klik kanan. Ini paling terakhir ya, clean and build. Semoga saya bisa ya. Nah, kemudian kita klik kanan, kita deploy. Nah, masih error. Oke. Nah, kalau masih error ini, ya kita cek dulu di isi parkingnya. Nah, ini masih error teman-teman saya. Entah kenapa saya error ini ya. Saya deploy lagi, kemudian saya clean and build. Saya clean dulu ya, terus kemudian saya deploy. Ini saya suka teman-teman ketika ada error. Nah, ketika ada error, tadi kan saya menambahkan di Easy Parking ini dua parameter ini, coba saya komen dulu ya. Gitu. Memang komen, kemudian kita deploy, apakah ada error. Nah, ternyata sukses deploy, ternyata mungkin ada error di function 2 ini. Kemudian saya hidupkan yang ini saya suka ya teman, ketika ada error. Untuk pembelajaran teman-teman juga. Saya deploy lagi. Nah, tidak ada error. Berarti kemungkinan ada insert data ini. Ini saya buka. Ya. Saya deploy. Nah, ada error. Berarti di sini ada error. Nah, kemudian di sini saya komen lagi ya. Saya deploy. Nah, kok ada error atau void ini dia F-nya besar ya. Saya ganti kecil ya coba ya. Nah, berarti di sini nggak ada return-nya. Ini saya komen dulu. Kemudian saya deploy lagi. Nah, nggak error. Itu aneh ya teman-teman. Nah, itulah perlunya debugging. Tadi saya kan klik tipenya void ya, besar ya. Tapi kenapa kok dia error ya? Sudah, karena kan void setahu saya kan, ya itu kan tidak return. Nah, ini saya hidupkan. Saya coba lagi, saya deploy. Di sini ya, saya deploy. Nah, tidak terjadi error, berarti salah di void-nya ini tadi ya. Mungkin bug di NetBeans-nya ya. Nah, nggak apa-apa. Berarti masih lebih pintar manusia kan daripada robot kan. Jadi manusia tidak bakal tergantikan. Oke, terus kemudian di sini saya di aplikasi desktop ini ya, Easy Parking Services ini di aplikasi desktop itu klik kanan, refresh. Yes. Harusnya di sini akan ke refresh dan nambah function untuk cek email dan cek login. Nah, kita kembali ke register ini. Kita drag and drop di cek email bawah sendiri dan cek login. Nah, di sini akan ada cek email dan cek login. Nah, untuk itu kita tinggal hapus. Ya. Cek email dengan parameter. Di sini ada parameternya ya, username sama password. Kita isi username.
email ya, kalau saya di email, ini di atas ini ya, email dan password. Begitu juga dengan insert datanya, email dan password. Tergantung inputnya teman-teman, ini nama saya email dan password. Nah, A-nya ini kita hapus. Nah, selesai teman-teman. Nah, di sini dia tidak ada insert data. Oh ya, insert datanya belum saya drag and drop. Ini saya drag and drop juga. Oh, saya keliru ya. Tadi cek loginnya nggak perlu ya. Ini nggak perlu ya. Kalau nggak perlu dihapus saja ya. Kenapa saya ada cek login? Hapus. Saya keliru nge-drag and drop. Nah, insert data dan cek email. Kemudian saya coba run di login. Kemudian nah, ini kenapa ada error atau gara-gara saya menghapus register tadi. Nah, ketika ada error yang tidak jelas seperti ini ya, itu kita klik kanan clean and build gitu ya, clean and build. Kemudian kita coba run loginnya lagi ya. Karena mungkin case-nya netbin ya. Nah, muncul saya register, saya dengan nama saya misalkan Ahmad ya. Gitu. Ah.com, passwordnya repeatnya maksudnya Ahmad ya ini. Saya register, harusnya ketika register dia ngakses ini ya. Nah, selamat Anda berhasil terdaftar. Silakan login. Saya cek dulu di sini. Apakah ada nama Nah, sudah ada, teman-teman. Oke, kemudian jika login di sini @ah.com, passwordnya adalah saya login. Muncul. Oke. Nah, tinggal kita teruskan yang vehicle. Nah, tugasnya teman-teman ya, tugasnya teman-teman adalah menyelesaikan ini. Jadi pastikan teman-teman sudah dapat insert, update, delete, dan select vehicle menggunakan web service ini, vehicle ini. Begitu. Silakan diteruskan untuk menampilkan data di vehicle UI ini. Ya, gitu. Silakan tugasnya adalah silakan tampilkan ya ini. Ya. Silakan tampilkan ini di sini. Jadi sekarang vehicle-nya menggunakan web services. Oke? Untuk deadline-nya akan disampaikan di grup chat atau di kelas masing-masing. Oke? Sekian materi hari ini. Jadi terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Jika ada pertanyaan silakan di grup chat. Oke, terima kasih. Selamat belajar.